Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah humaniora dengan topik informed consent. Sebelum kita membahas tentang informed consent, maka kita perlu memahami terlebih dahulu hubungan dokter-pasien. Dalam praktik pelayanan kesehatan atau dalam praktik kedokteran, adanya hubungan dokter-pasien ini menimbulkan hak di salah satu sisi dan juga menimbulkan kewajiban di sisi yang lainnya. Hak bagi tenaga kesehatan menjadi kewajiban bagi pihak pasien. Begitupun sebaliknya. Apa saja dasar hukum informed consent? Ada banyak peraturan yang mengatur terkait dengan informed consent. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan dan juga peraturan Menteri Kesehatan sebagai rujukan dasar hukum untuk menyelenggarakan informed consent, yaitu Undang-Undang tentang Kedokteran, Undang-Undang tentang Kesehatan, dan juga Permenkes tentang persetujuan tindakan kedokteran. Di persetujuan tindakan kedokteran ini berangkat dari hak-hak asasi manusia. Bagaimana hak asasi manusia ini menjamin hak setiap individu untuk bisa menentukan nasib sendiri. Hal tersebut juga memuat atau meliputi hak atas informasi yang dimiliki pasien tentang penyakitnya. Berikut juga persetujuan terhadap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya. Ada beberapa istilah yang dikemukakan di berbagai negara, ya, tapi semuanya merujuk pada pemaknaan yang sama, yaitu izin atau persetujuan setelah memperoleh informasi yang menyeluruh. Kalau di Indonesia, istilah yang sering digunakan adalah persetujuan tindakan kedokteran. Jadi ini memiliki pengertian persetujuan pihak pasien terkait pengobatan, tindakan kedokteran, dan tindakan lainnya setelah memperoleh informasi dari pihak dokter. Dalam konteks bahasa, istilah informed consent ini memuat dua kata, yaitu inform dan consent. Inform itu memiliki makna telah dijelaskan, telah disampaikan, telah diinformasikan. Sedangkan consent itu adalah persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa informed consent ini memiliki definisi persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan yang berhubungan dengan penyakit pasien dan tindakan medik apa yang akan dilakukan dokter, serta hal-hal lain yang perlu dijelaskan oleh dokter atas pertanyaan pasien ataupun juga keluarga. Jika merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan tentang persetujuan tindakan kedokteran, yang dimaksud persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran ataupun juga kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Pada informed consent terdapat hak atas informasi. Pada dasarnya, hak atas informasi ini merupakan hak pasien dan bukan hak keluarga pasien. Jadi berangkatnya adalah hak individu terhadap kondisi kesehatannya ataupun juga informasi yang terkait dengan kesehatannya. Pasien yang berhak adalah pasien yang dewasa dan memiliki akal sehat. Hak atas informasi ini harus diberikan oleh tenaga kesehatan, baik yang merawat, diminta maupun tidak diminta pasien. Ya. Jadi ini merupakan kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang sesuai. Selanjutnya, aspek persetujuan. Ya, jadi seluruh tindakan kedokteran itu harus memperoleh persetujuan. Persetujuan dapat berupa persetujuan lisan maupun juga yang tertulis. Persetujuan diberikan setelah pasien atau keluarga pasien memperoleh penjelasan yang diperlukan terkait tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Untuk setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi di dalamnya,
maka informed consent ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berhak. Produk akhirnya adalah berupa formulir khusus terkait dengan persetujuan tindakan kedokteran. Kemudian selain kondisi tersebut, dapat juga diberikan persetujuan lisan. Ya. Biasanya bentuknya ucapan persetujuan, bentuk gerakan mengganggu, maupun juga bentuk-bentuk gerakan lainnya yang dianggap memiliki makna serupa atau makna yang menunjukkan persetujuan pasien. Dalam kondisi-kondisi khusus, seperti kondisi keadaan gawat darurat, atau untuk menyelamatkan jiwa, dan atau untuk mencegah kecacatan, maka persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan. Dokter atau dokter gigi itu mencatat semua tindakan yang dilakukan itu dalam rekam medis, kemudian dilakukan penjelasan sesegera mungkin, ya, baik kepada pasien setelah sadar maupun juga kepada keluarga terdekat yang kemudian hadir. Lalu siapa yang berhak memberikan persetujuan? Persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten, atau oleh walinya, atau keluarga terdekat, atau pengampunya yang sah secara hukum. Kapan seseorang pasien dianggap kompeten? Pasien dianggap kompeten dilihat dari aspek usia, kemudian kesadaran, dan juga kesehatan mental. Kompetensi pasien dinilai pada saat diperlukan persetujuannya, atau jika meragukan, harus ditentukan oleh tim dokter yang kompeten untuk menentukan kompetensi dari pasien. Dalam perjalanannya, persetujuan tindakan kedokteran ini dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan atau dapat ditarik kembali sebelum dimulainya tindakan. Semua tindakan pembatalan itu harus dilakukan secara tertulis oleh pemberi persetujuan. Kemudian akibat yang timbul dari pembatalan persetujuan tindakan kedokteran akan menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan tersebut. Lalu bagaimana jika pasien atau keluarga pasien menolak tindakan kedokteran setelah diberikan informasi? Maka itu menjadi hak bagi pasien atau keluarga pasien. Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien maupun juga oleh keluarga pasien. Penolakan dilakukan setelah pasien atau keluarga menerima penjelasan yang utuh terkait dengan tindakan kedokteran maupun juga risiko yang ada di balik tindakan tersebut. Penolakan tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis, jadi harus ada bukti tertulisnya. Kemudian akibat yang timbul akibat penolakan tindakan kedokteran menjadi tanggung jawab pasien atau keluarga pasien. Penolakan tindakan kedokteran tidak memutuskan hubungan dokter dan pasien. Terkait dengan tanggung jawab, maka pelaksanaan tindakan kedokteran yang telah mendapatkan persetujuan menjadi tanggung jawab dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan kedokteran. Sedangkan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran. Lalu bagaimana tanggung gugat hukum? Jadi dalam hal terbukti ditemukannya kelalaian dalam tindakan kedokteran, maka persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum tersebut. Aspek perdata informed consent ini berkenaan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian aspek pidananya itu berkenaan dengan pasal 351 KUHP. Aspek hukum pidana dalam pasal 351 KUHP, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Sehingga tindakan yang tidak memperoleh persetujuan pasien dapat dianggap sebagai sebuah bentuk penganiayaan. Terkait dengan aspek perdata, kalau kita merujuk pasal 1320, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Jadi keempat aspek ini harus terpenuhi agar persetujuan ini dapat dikatakan sah secara hukum.
Penjelasan atau pemberian informasi ini diberikan langsung, diminta ataupun juga tidak diminta oleh pasien. Untuk anak-anak, pasien ini tidak sadarkan diri, maka penjelasan yang diberikan kepada keluarga atau yang mengantar pasien. Apa saja isi dari penjelasan? Jadi penjelasan ini sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain beserta risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, serta perkiraan pembiayaan tindakan yang akan dilakukan. Bagaimana yang dimaksud penjelasan tentang diagnosis dan keadaan kesehatan pasien? Jadi yang termasuk ini adalah temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut. Ya. Jadi semua hal yang terkait dengan temuan klinis dan hasil pemeriksaan medis pasien itu harus disampaikan. Kemudian diagnosis penyakit atau sekurang-kurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding itu juga harus disampaikan. Kemudian indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan kedokteran tertentu, dan juga prognosis jika dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan. Tindakan kedokteran yang dilakukan ya berisi tujuan tindakan kedokteran baik preventif, diagnostik, terapeutik maupun juga rehabilitatif. Tata cara pelaksanaan tindakannya selama dan sesudah tindakan, efek samping dan ketidaknyamanan yang mungkin muncul. Kemudian alternatif tindakan lain, ya, baik kelebihan maupun juga kekurangannya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta perluasan tindakan yang perlu dilakukan. Penjelasan terkait dengan risiko dan komplikasi tindakan. Secara prinsip, semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, ya, itu harus disampaikan. Kecuali risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum. Contohnya apa? Jika disuntik sakit, itu kan sudah menjadi pengetahuan umum ya, jika disuntik itu sakit. Kemudian risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yang dampaknya ringan. Jadi kalau dari hasil statistik angka kejadiannya sangat ringan sekali atau kecil sekali kemungkinannya itu tidak dijelaskan pun juga tidak apa-apa. Atau risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Ya. Jadi ini pada kondisi-kondisi risiko medis, ya, hal ini kalau tidak disampaikan juga tidak apa-apa karena memang tidak dapat dibayangkan sebelumnya oleh dokter. Kemudian penjelasan tentang prognosis, ya. Jadi kalau penjelasan tentang prognosis meliputi minimal 3 hal, ya. Prognosis ad vitam, jadi terkait dengan prognosis tentang hidup matinya pasien. Kemudian prognosis ad fungsional, ini prognosis terkait dengan fungsi organ, ya, dan juga prognosis ad sanasional. Ini tentang prognosis tentang kesembuhan pasien, apakah dapat kambuh kembali atau tidak. Penjelasan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien atau keluarga pasien. Kemudian setiap penjelasan yang diberikan itu harus dicatatkan dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis, baik oleh dokter maupun dokter gigi. Kemudian mencantumkan tanggal, waktu, nama, tanda tangan pemberi, dan penerima penjelasan. Dan juga jika dinilai dapat merugikan kepentingan pasien atau pasien menolak, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan kepada keluarga terdekat, didampingi seorang tenaga kesehatan sebagai saksi. Penjelasan harus disampaikan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau dokter penanggung jawab pasien. Penjelasan dapat diberikan oleh salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang merawat pasien jika perawatannya dilakukan oleh tim dokter. Jika berhalangan, maka penjelasan dapat didelegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang dinilai kompeten. Kemudian tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan dapat memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya. Dalam kondisi kemungkinan terjadinya perluasan tindakan, maka indikasi kemungkinan perluasan tindakan harus diberikan kepada pasien ya, dalam penjelasan dokter. Penjelasan kemungkinan perluasan merupakan dasar dari persetujuan tindakan kedokteran. Perluasan tindakan yang tidak dapat uh, apa, dinilai sebelumnya ya, dilakukan untuk menyelamatkan jiwa. Setelah perluasan tindakan dilakukan, maka dokter atau dokter gigi yang memberikan tindakan perlu segera memberikan penjelasan, baik kepada pasien setelah sadar atau kepada keluarga pasien. Kondisi-kondisi khusus bisa juga dimintai persetujuan tindakan
kedokteran. Ya. Sebagai contoh, pada tindakan penghentian bantuan hidup pada seorang pasien, itu harus mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga terdekat. Kemudian persetujuan penghentian atau penundaan bantuan hidup diberikan setelah penjelasan dari tim dokter yang bersangkutan. Kemudian persetujuan harus dibuat secara tertulis dan tindakan kedokteran yang dilaksanakan harus sesuai dengan program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak. Baik adik-adik, dari saya penyampaian terkait dengan topik inform consent cukup sekian. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita akan lanjutkan pada forum diskusi di e-kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.